Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Romawati dengan NIM C1BN024132. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi pembinaan atau coaching, dan judul yang saya miliki yaitu praktik coaching untuk meningkatkan disiplin kehadiran kuliah pada mahasiswa dengan Grow Model, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dengan mata kuliah Manajemen Kinerja. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang akan kita uraikan. Baik, kita akan masuk, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Di sini yaitu membahas mengenai latar belakang dan tujuan dari coaching itu sendiri. Baik, kehadiran kuliah merupakan salah satu unsur penting dalam keberhasilan mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kehadiran yang baik menunjukkan tanggung jawab mahasiswa terhadap proses belajar serta keseriusan dalam menjalin kewajiban akademik. Mahasiswa yang rutin hadir di kelas cenderung lebih mudah memahami materi, mengikuti diskusi, serta menjalin interaksi yang baik dengan dosen maupun teman sekelas. Namun, masih banyak mahasiswa yang mengalami kendala dalam menjaga kehadiran kuliah secara konsisten. Permasalahan yang umum terjadi antara lain yaitu keterlambatan datang ke kelas, kurang disiplin mengikuti jadwal kuliah, serta ketidakhadiran karena manajemen waktu dan menurunnya motivasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan metode pembinaan yang mampu membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran dan disiplin diri, salah satunya yaitu melalui coaching dengan model GROW. Baik, slide selanjutnya. Untuk profil singkat coaching, satu yaitu memiliki kesadaran bahwa kehadiran kuliah berpengaruh terhadap hasil belajar. Terkadang datang terlambat atau kurang teratur mengikuti jadwal perkuliahan. Ketiga, yaitu mengalami kendala dalam manajemen waktu antara kuliah dan aktivitas lain. Keempat, yaitu memiliki kebiasaan menunda persiapan sebelum berangkat ke kampus. Yang kelima, yaitu ingin membangun kebiasaan hadir tepat waktu dan lebih konsisten untuk mengikuti perkuliahan. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu terbuka terhadap arahan serta bersedia melakukan perubahan melalui proses coaching. Slide selanjutnya yaitu deskripsi proses coaching berdasarkan tahap GROW. Penjelasan dari GROW itu sendiri. Goal atau tujuan. Tahap pertama dalam model GROW adalah goal, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini, coachee diajak menetapkan target yang jelas agar proses coaching memiliki arah yang teratur. Tujuan yang disepakati dalam coaching ini adalah meningkatkan disiplin kehadiran kuliah, menjadi lebih konsisten, terus mengurangi keterlambatan, serta hadir tepat waktu pada setiap jadwal perkuliahan. Target ini dipilih karena kehadiran merupakan dasar penting dalam keberhasilan akademik mahasiswa. Yang selanjutnya adalah reality atau kondisi nyata. Pada tahap ini, coachee diajak mengevaluasi kebiasaan sehari-hari serta hambatan yang sering muncul sebelum berangkat kuliah atau ngampus. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa masalah utama bukan kurangnya ingin hadir kuliah, tetapi pengelolaan waktu yang belum maksimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain yaitu tidur terlalu larut malam sehingga sulit bangun pagi. Kedua yaitu persiapan ke kampus sering dilakukan secara mendadak. Dan yang ketiga yaitu menunda waktu berangkat karena merasa masih ada waktu. Yang keempat, jadwal kegiatan lain yang cukup padat. Yang terakhir yaitu kurangnya perencanaan aktivitas harian. Melalui tahap ini, coachee mulai memahami bahwa kedisiplinan hadir kuliah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Tahap berikutnya adalah option, yaitu mencari berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan. Pada tahap ini, coachee membantu coachee berpikir terbuka dan memilih langkah yang realistis sesuai kondisi pribadi.
Solusi yang dipilih diharapkan mudah dilakukan agar coach dapat menjalankan secara konsisten. Beberapa pilihan solusi yang hadir yaitu: 1. Tidur lebih awal sebelum jadwal kuliah pagi, membuat jadwal harian dan mingguan, memasang alarm cadangan, kemudian berangkat ke kampus tentunya lebih awal, dan yang terakhir mengurangi kebiasaan menunda saat pagi hari. Dari beberapa pilihan tersebut, Koci memilih langkah yang paling sesuai untuk membantu peningkatan disiplin kehadiran kuliah secara bertahap. Yang terakhir yaitu will atau komitmen tindakan. Pada tahap ini, Koci menentukan langkah konkret sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan disiplin kehadiran kuliah. Komitmen ini penting agar solusi yang telah direncanakan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Beberapa tindakan yang disepakati yaitu: 1. Membiasakan bangun lebih pagi pada hari kuliah. Yang kedua, menyiapkan keperluan kuliah sejak malam sebelumnya. Yang selanjutnya itu melakukan pencatatan kehadiran secara berkala. Yang terakhir, mengevaluasi kebiasaan yang masih menjadi hambatan. Melalui tahap ini, Koci diharapkan mampu menjaga konsistensi terhadap rencana yang telah dibuat. Apabila dijalankan dengan baik, langkah tersebut dapat membentuk perilaku disiplin dan meningkatkan kehadiran kuliah secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan refleksi Koci. Setelah mengikuti coaching, Koci mulai memahami bahwa disiplin kehadiran kuliah tidak hanya dipengaruhi niat, tetapi juga kebiasaan sehari-hari. Kesadaran ini menjadi langkah awal untuk melakukan perubahan. Perubahan yang mulai dirasakan di antara lain yaitu siap berangkat kuliah lebih awal, keterlambatan berkurang, serta muncul motivasi untuk menjaga kehadiran secara konsisten. Koci juga menyadari bahwa langkah kecil seperti tidur tepat waktu dan menyiapkan perlengkapan lebih awal sangat berpengaruh pada kedisiplinan. Selanjutnya, refleksi pribadi mahasiswa sebagai coach. Sebagai coach, saya memahami bahwa coaching bukan hanya memberi saran, tetapi membantu coaching menemukan solusi yang terarah melalui pertanyaan dan diskusi. Saya belajar pentingnya mendengarkan secara aktif, memahami kondisi coaching, serta menciptakan komunikasi yang nyaman agar proses coaching berjalan efektif. Melalui praktik ini, saya menyadari bahwa setiap mahasiswa memiliki tantangan yang berbeda, sehingga solusi harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Model Grow sangat membantu karena memberikan langkah yang jelas dan proses coaching. Pengalaman ini juga meningkatkan kemampuan saya dalam berkomunikasi, empati, dan kepemimpinan yang bermanfaat untuk kehidupan akademik maupun organisasi. Baik, kita masuk dalam kesimpulan dan rekomendasi. Disiplin kehadiran kuliah merupakan bagian penting dari tanggung jawab mahasiswa dan berpengaruh terhadap keberhasilan akademik. Coaching dengan model Grow dapat membantu mahasiswa meningkatkan kedisiplinan melalui tahapan tujuan, evaluasi masalah, pencarian solusi, dan komitmen tindakan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mahasiswa perlu meningkatkan manajemen waktu, menjaga konsistensi kebiasaan positif, serta melakukan evaluasi diri secara rutin. Metode coaching juga dapat diterapkan sebagai sarana pembinaan mahasiswa di lingkungan kampus. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya cukupkan pembahasannya di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.